Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Kumaha wartosna dalama piye kabare Mas? Ape to? Yo opo kabare Ca? Ape ta? Geng-geng kabare? Apa runganan? Nu apa kareba? Ke apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya di subscribe setelah nonton video, dan nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official mengupload video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Baik, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke kawan, saat ini kita akan mereaksi sebuah video yang disampaikan oleh tetangga kita, jiran kita, seorang profesor Matrofa. Nanti kita akan simak bagaimana videonya. Nanti kita reaksi lagi. Dia berbicara tentang orang Jawa. Kita simak bareng-bareng ya, jangan kemana-mana. Orang Jawa dijadikan sebagai hamba abdi. Mereka dijadikan. Ini sifat orang Jawa dilakukan oleh Belanda. Belanda menganggap orang Jawa. Dan para ulama kita daripada Mekah turun mengisahkan jihad kepada Belanda. Tetapi sayang, ini namanya keraton. Bangsawan Jawa, keluarga Radin, menjadi petualang dalam perjuangan ini. Mereka bersama Belanda menjajah bangsa mereka sendiri. Tidak ada lebih hina apabila mereka menjajah bangsa mereka sendiri. Apabila orang Jawa dijajah, bangsawan mereka menjajah bangsa Jawa, dan keraton hidup mewah, diberikan uang yang banyak oleh penjajah Belanda. Dalam abad yang pertama, seorang yang bernama Aswatanam telah menjadi Raja Medanggana dengan gelaran Sri Kripawarman atau biasanya disebut dengan nama Wanpa. Dalam sejarah Kelantan itu, nama yang terkenal disebut dalam wayang kulit itu dengan nama Wanpa. Nama gelarannya ialah Sri Kripawarman ataupun nama asalnya Aswatanam. Wanpa menakluk seluruh negara dalam Semenanjung dan memberikan nama bangsa yang mendiaminya dengan nama Jawa, dan memberikan nama tanah Semenanjung ini menurut nama bangsa itu, iaitu Jawa Dwipa ataupun Jawa Dipa, artinya kawasan Jawa ataupun tanah Jawa. Jadi pada abad yang pertama itu, Wanpa sebagai seorang pembangun kerajaan dan negara, beliau telah menakluk kawasan-kawasan yang terdapat di Semenanjung ini, kemudian menamakan Semenanjung ini dengan nama Jawa ataupun Jawa Dwipa ataupun Jawa Dipa lah. Kemudian nama ini diperlebarkan ke seluruh daratan dan kepulauan Asia Tenggara sebagai nama bangsa dan nama kawasan. Artinya selepas dia menguasai Semenanjung, Kripawarman ini menguasai seluruh kawasan kepulauan Asia Tenggara dan menamakan semua kawasan ini dengan nama Jawa Dipa. Jawa Dipa untuk Semenanjung berkekalan beberapa abad, tetapi akhirnya nama ini hanya kekal sampai sekarang untuk Pulau Jawa sahaja. Ini berdasarkan beberapa analisis yang dibuat oleh beberapa pengkaji. Adapun tentang Jawa Dipa yang disebutkan di sini, di mana perkataan Jawa Dipa yang bermula di Semenanjung kemudian dilebarkan penggunaannya pada nama tempat dan juga nama bangsa di Nusantara itu sebenarnya telah diperakukan oleh beberapa pengkaji barat seperti J.L. Muns dan juga R.C. Majumder. Berdasarkan data-data menunjukkan bahawa sebenarnya Jawa dan Sumatera itu adalah nama yang datang kemudian selepas berdiri dahulu Jawa Dipa itu dari tempat yang lain. Adapun dalam sebutan biasa, sebagaimana orang Arab sebut kita, ini bangsa Jawa, ataupun sebut Jawi. Jawi itu makna penisbahan, Arab sebut Jawi, kan? Jadi saya sebutkan ni supaya kita memahami sebenarnya perkataan Jawa itu sebenarnya tidak khusus digunakan bagi sebutan kepada orang Jawa sekarang.
Itu sebutan dalam konotasi sekarang, bukan dalam konotasi yang asal. Dan perkataan Melayu itu sendiri yang kita gunakan pada hari ini, sebenarnya nama Melayu ni bukan nama negeri kita. Nama Melayu ni nama sebuah negeri ataupun sebuah kawasan dan satu kelompok bahasa yang terdapat di sekitar Sungai Musi di Palembang hari ini. Di Palembang, kawasan Sungai Musi itu kawasan Melayu, ada Sungai Melayu, dan orang di situlah yang dipanggil orang Melayu dan bahasa Melayu. Kemudian bila berlaku perubahan-perubahan dan berlaku penjajahan pada abad yang ke-17 memasuki abad yang ke-18, barulah bangsa yang berada di Semenanjung ni diberikan takrifan definisi baru dengan diberikan pada mereka gelaran Melayu itu. Ini nama yang baru sebenarnya. Waduh. Aduh, payah nih. Payah orang ini nih. Payah beliau nih, Prof. Mat Rofa. Beliau mengusik tentang zaman kolonialisme dulu. Tentang orang Jawa. Orang Jawa dijadikan nut gitu. Anut dijadikan oleh Belanda. Dan orang Jawa yang rajanya itu tega menjajah rakyatnya, kan begitu toh ceritanya. Dia menceritakan sebenarnya kalau hal terjadi pada waktu zaman dulu, terjadi pada waktu kolonialisme, hal yang terjadi kolonial di dalam waktu kolonialisme dulu, penjajah itu mengadakan hubungan baik dengan raja-raja. Biasanya seperti itu. Tapi juga perlu diketahui tidak semua raja mau. Tidak semua raja mau bekerja sama dengan penjajah. Yang sangat kita sayangkan, beliau kan ngomongnya seperti itu. Apakah ini pantas? Pantas sebagai seorang profesor, orang Jawa dijadikan ancut oleh Belanda. Seperti itu, apa pantas? Beliau seorang profesor loh. Sedangkan saat ini yang masih tetap menjadi bawahan orang British itu negara mana? Seperti itu kawan. Kalau zaman dulu memang zaman kolonialisme di Pulau Jawa kan ada raja-raja. Kemungkinan ada raja yang bekerja sama dengan Belanda kemudian menjajah warganya, kan yang dimaksudkan seperti itu. Tapi tidak semua raja. Tidak semua raja, ada beberapa raja yang memberontak tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Makanya pada waktu itu kan gampang dipecah belah antar satu kerajaan dengan kerajaan lain. Kenapa? Karena kan sengaja di divide et impera, tulisannya gitu ya. Diadu domba oleh Belanda, kan begitu. Makanya kemudian bisa ingin menjadi satu sebuah negara, namanya negara Indonesia, harus merdeka. Di saat Indonesia merdeka, raja-raja itu melebur menjadi satu, jadi negara Indonesia kan itu. Memang sampai sekarang masih ada daerah istimewa. Salah satu daerah istimewa Yogyakarta. Itu rajanya sebagai gubernur. Sedangkan di negara tetangga yang dibilang Mat Rofa tadi ya. Sorry ya, saya langsung nyebut Mat Rofa, rasa aku profesor ya. Dia ngomong ini. Si Mat Rofa tadi ngomongnya ceplos bahwa orang Jawa itu dijadikan Belanda. Menjajah warganya. Sekarang kita lihat, saya delok kita lihat aja. Sekarang kita lihat negara mana yang masih menjadi hamba dari British. Commonwealth, federasi yang tadi. Anda bisa belajar. Kalau Indonesia sekarang sudah merdeka, melebur menjadi negara Indonesia yang dulu kerajaan-kerajaan yang diadu domba oleh Belanda. Itu terjadi pada zaman dulu, zaman kolonialisme. Dan tidak semua raja Jawa itu menjadi anak Belanda, tidak. Tidak semua raja Jawa mau. Makanya diadu domba. Gitu kawan. Jadi Prof ini ya bagaimana ya? Seorang Prof kok seperti itu gitu. Ya apa sih? Gitu. Asal mangap bes ya. Apalagi ngomongnya kasar seperti itu. Buktinya sekarang kan negara Anda bagaimana? Masih menjadi hambanya British. Belum merdeka dengan sendirinya. Raja-raja juga masih ada, masih menghamba.
Kalau Indonesia tidak menghambat. Begitu kawan. Kemudian yang kedua, video kedua tentang asal usul kata Melayu tadi, Melayu semenanjung. Dan akhirnya kebingungan sendiri tuh. Ini terjadi kontra dengan apa yang disampaikan oleh Prof yang satunya yang istilah alam Melayu segala macam. Jadi berseberangan. Mereka ribut sendiri ya, kenapa? Karena mau membuat hal-hal yang dulu tidak terjadi pengen dijadikan, akhirnya kan seperti ini tuh. Ini kontra. Pendapat Prof yang terakhir tadi, pendapatnya kontra tentang masalah Melayu tadi. Dia menyebut Jawa Dipa. Jawa Dipa itu dulunya awalnya yang di Semenanjung, kemudian melebar ke Jawa, akhirnya sekarang Jawa saja. Sedangkan Melayu berasal dari Palembang, kan gitu tadi tuh. Berarti bertentangan dengan apa yang disebut mereka yang dinamanya alam Melayu, kan begitu. Dia ribut sendiri, didelok aja. Kita lihat aja coba. Nantinya bagaimana kita lihat saja. Oke yo, reaksi tergabut cukup sekian. Pokoknya bingung karena PDW kita lihat saja ya. Tapi yang jelas Matrofa tadi kurang elegan lah cara dia menyampaikan. Kalaupun itu benar adanya, umpamanya kalaupun itu benar, tapi kan tidak seperti itu harusnya. Karena kan dalam kolonialisme ya wajar lah. Tapi juga tidak semua raja seperti itu gitu loh. Sok merasa paling benar ya. Cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, Tegabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.